with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudi Muhammad Film Dawat dengan nomor stambuk atau nomor induk mahasiswa 212-153 dari program studi mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda semua. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas laporan akhir proyek Praktikum Database Foundation untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Perancangan Database Sistem Informasi Desa berbasis web pada situs indah.desa.id. Mungkin rekan-rekan atau Anda sekalian ada yang bertanya, kenapa saya mengangkat judul ini? Itu dilatar belakangi oleh tentunya background saya yang seorang blogger yang konsen di bidang penulisan konten-konten yang berhubungan dengan administrasi di desa. Nah, ketika dosen saya meminta kami untuk membuat tugas laporan proyek ini, saya kemudian ingin memberikan kontribusi juga kepada desa dalam konteks bagaimana merancang database yang berhubungan dengan desa. Itulah kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga kemudian saya memberikan judul Perancangan Database Sistem Informasi Desa berbasis web. Kira-kira seperti itu. Sebagai outline di awal mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa nama indah.desa.id ini adalah nama imajiner, artinya ini nama fiktif saja. Ini hanya contoh, bukan nama desa yang sebenarnya. Sekali lagi ini hanya nama imajiner. Yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini adalah saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan IRD Sistem Informasi Desa. Tapi sebelum sampai ke situ, kita perlu mengetahui dan merumuskan atau mengidentifikasi beberapa hal seperti misalnya skenario, lalu kita mengidentifikasi entitas dan atribut dalam database, termasuk juga atribut primary key-nya. Lalu kita juga perlu merumuskan business rule-nya atau aturan mainnya. Kemudian kita mengidentifikasi matrix relationship, mengidentifikasi relasi antar entitas menggunakan matrix relationship diagram. Lalu kita juga mengidentifikasi kardinalitas atau RDIS-nya, kardinalitas relasi, bicara tentang jumlah maksimum entitas yang memiliki relasi dengan entitas yang lain. Nah, kemudian kita akan membuat IRD-nya, baik itu IRD logical model maupun IRD relational model atau IRD physical model. Kira-kira seperti itu outline-nya yang akan saya presentasikan. Baik, pertama skenario. Dalam presentasi kali ini saya di sini diilustrasikan atau diskenariokan sebagai perusahaan konsultan kecil yang bergerak dalam bidang perancangan database. Saya baru saja diberikan kontrak kerja untuk merancang database sistem informasi desa berbasis web pada situs web milik pemerintah desa Indah dengan nama domain indah.desa.id. Klien saya dalam hal ini pemerintah desa Indah
meminta saya untuk membuat rancangan database sistem informasi desa mereka, di mana mereka pemerintah Desa Indah menjelaskan kepada saya bahwa ketika user atau pengunjung mereka berkunjung ke web mereka, maka pengunjung atau user akan melihat data desa yang diinput oleh admin. Nah, selain melihat data desa, pengunjung atau user juga akan membaca atau akan melihat konten berita desa yang bersifat dinamis, yang diupdate secara berkala oleh admin, di mana konten berita desa ini memuat judul, kategori, tanggal, gambar berita, dan isi berita. Dan agar lebih interaktif, khusus pada konten berita tersebut, pengunjung atau user juga akan dibolehkan untuk berkomentar. Nah, karena dibolehkan untuk berkomentar, maka pada saat itulah diperlukan beberapa informasi untuk kemudian disimpan dalam database, seperti user akan diminta untuk mengisi nama, email, subjek, dan isi komentar pada kolom komentar. Kira-kira seperti itu skenario-nya. Lalu bicara tentang business rule atau aturan mainnya dalam perancangan database. Nah, pertama kita bicara tentang regulasi yang diatur oleh pemerintah, aturan yang diatur oleh pemerintah kaitannya dengan database yang akan kita buat ini, sistem informasi desa. Nah, kedua, bicara tentang business rule, kita bicara tentang tahapan-tahapan aktivitas yang harus diikuti dalam merancang database. Kira-kira seperti itu kalau kita bicara business rule. Pertama, bicara regulasi yang diatur oleh pemerintah kaitannya dengan sistem informasi desa berbasis web, maka kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, dan peraturan turunannya, baik itu mungkin PP 43 Junto PP nomor PP 47 tahun 2015 dan peraturan turunan lainnya. Kita bisa mengacu di situ yang mengamanahkan kepada desa bahwa desa bisa mengelola sistem informasi desa mereka untuk menampilkan atau menyebarluaskan informasi desa sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, seperti dengan adanya web sistem informasi desa, para pemerintah desa bisa menampilkan data penting di desa seperti dokumen perencanaan desa, APBDes, RPJMdes, RKPdes, dan dokumen-dokumen lain sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kira-kira seperti itu, bicara tentang business rule dari sisi regulasi yang diatur oleh pemerintah. Nah, kedua, bicara business rule yang diatur kaitannya dengan tahapan-tahapan aktivitas perancangan database, maka di sini saya sudah membuat ilustrasi business rule-nya, aktivitasnya. Pertama, setiap user yang berkunjung di web indadesa.id itu dapat melihat informasi data desa yang diinput oleh admin tanpa terlebih dahulu harus melakukan login. Nah, kedua, ketika user melihat postingan berita desa yang diposting secara berkala oleh admin, user juga bisa memberikan komentar. Saat memberikan komentar, data user akan dicatat dalam database seperti nama lengkap, email, dan tanggal komentar dibuat atau deskriptif. Pada komentar, user dapat melihat informasi komentar berita desa yang sudah dikomentari sehingga data komentar akan diinput oleh admin. Untuk diketahui juga bahwa web inda.desa.id ini menyajikan data dan informasi desa mereka sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Itulah skenario dan aturan lainnya. Nah, berikutnya berdasarkan skenario dan aturan main tadi, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengidentifikasi entitas-entitas apa saja yang terlibat dalam database ini, termasuk atributnya juga, termasuk atribut primary key, nah, baik itu atribut opsional maupun atribut mandatory. Di sini saya sudah merumuskan bahwa entitas-entitas yang ada dalam database sistem informasi desa seperti entitas admin, entitas berita, kemudian entitas data desa, kemudian entitas komentar, lalu kemudian entitas user. Nah, pada entitas admin akan memiliki atribut-atribut seperti ID admin sebagai primary key-nya, lalu ada username, kemudian password, kemudian nama lengkap. Lalu pada entitas berita memiliki atribut-atribut seperti ID berita sebagai primary key-nya, lalu nama kategori, kemudian judul, gambar, isi, dan date created atau tanggal pembuatan beritanya. Kemudian pada entitas data desa memiliki atribut-atribut seperti ID desa sebagai primary key-nya, lalu ID admin sebagai origin key-nya, lalu ada nama data, kemudian deskripsi data, kemudian date created, tanggal pembuatan data desa, lalu ada gambar. Selanjutnya pada entitas komentar memiliki atribut-atribut seperti ada ID komentar sebagai primary key-nya, kemudian ID user sebagai origin key, ID berita sebagai origin key, kemudian komentar, kemudian date created atau tanggal pembuatan komentar. Nah, itulah entitas komentar. Kemudian pada entitas user memiliki atribut-atribut seperti ID user sebagai primary key-nya, kemudian nama lengkap sebagai nama lengkap, kemudian email, dan terakhir date created atau tanggal pembuatan. Itulah entitas dan atribut yang ada di dalam database sistem informasi desa berbasis web pada situs indah.desa.id. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi relasi antar entitas menggunakan matriks relationship diagram untuk mempermudah kita dalam menentukan relasinya apa begitu. Misalnya di sini relasi antara admin dan berita desa itu adalah relasi memposting. Tahu? Relasi diposting oleh. Jika dibaca, admin memposting berita desa atau sebaliknya berita desa diposting oleh admin. Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu relasi antara admin dan data desa adalah relasi menginput. Admin menginput data desa atau sebaliknya data desa diinput oleh admin. Nah, kira-kira begitu. Kemudian relasi antara berita desa dan data desa adalah relasi memuat. Berita desa memuat data desa atau sebaliknya data desa dimuat pada berita desa. Nah, kira-kira seperti itu untuk matriks relationship diagram. Kita lanjut saja pada RDIS atau kardinalitas. Kalau kita berbicara tentang kardinalitas relasi, maka kita berbicara tentang jumlah maksimum entitas yang memiliki relasi dengan entitas yang lain. Misalnya di sini saya contohkan
kardinalitas relasi antara entitas berita dan entitas admin. Berita dan admin. Kardinalitas relasi antara entitas berita dan admin adalah memiliki relasi one to many. Kenapa one to many? Karena setiap berita pasti diposting oleh satu atau hanya satu admin. Sebaliknya, setiap admin mungkin memposting satu atau lebih berita. Nah, kira-kira seperti itu untuk kardinalitas relasi antara entitas berita dan admin. Selanjutnya, kardinalitas relasi antara entitas data desa dan admin adalah memiliki relasi one to many. Kenapa one to many? Karena setiap data desa pasti diinput oleh satu atau hanya satu admin. Sebaliknya, setiap admin mungkin menginput satu atau lebih data desa. Nah, selanjutnya, kardinalitas relasi antara entitas user dan entitas berita memiliki relasi one to many. Kenapa one to many? Karena setiap user pasti melihat dan mengomentari satu atau hanya satu berita. Sebaliknya, setiap berita mungkin dilihat dan dikomentari oleh satu atau lebih user. Selanjutnya, kardinalitas relasi antara entitas user dan entitas data desa memiliki relasi one to many. Kenapa? Karena setiap user pasti melihat satu atau hanya satu data desa. Sebaliknya, setiap data desa mungkin dilihat oleh satu atau lebih user. Selanjutnya, kardinalitas relasi antara entitas berita dan entitas komentar memiliki relasi one to many. Kenapa one to many? Karena setiap berita pasti memuat satu atau hanya satu komentar. Sebaliknya, setiap komentar mungkin dimuat pada satu atau lebih berita. Itulah kardinalitas relasi antara entitas berita dan komentar. Nah, saya sudah menjelaskan tadi apa skenarionya, bagaimana bisnis rule-nya, kemudian kita sudah mengidentifikasi juga entitas dan atribut, termasuk atribut primary key-nya. Juga kita sudah mengidentifikasi relasi antar entitas menggunakan matriks relationship diagram. Juga kita sudah mengidentifikasi kardinalitas setiap relasi. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat IRD, Sistem Informasi Desa berbasis web, pada situs indah.desa.id. Baik itu IRD logical modelnya maupun IRD relation modelnya atau IRD physical modelnya. Inilah hasil yang sudah saya buat sebagai gambaran untuk rekan-rekan untuk IRD logical model. Ini untuk IRD logical modelnya. Untuk IRD physical modelnya Anda bisa lihat di sini. Ada entitas user, entitas data desa, entitas berita, lalu entitas admin, kemudian entitas komentar. Bagaimana cara buatnya? Bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat IRD logical modelnya maupun IRD physical modelnya? Nah,
Sekarang kita buka. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Oracle Data Modeler. Nah, di sini saya sudah membukanya. Nah, pada saat Anda membuka aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler, maka Anda akan ditampilkan dengan 3 new tab yang berjudul logical, kemudian relational, kemudian welcome page. Untuk welcome page ini Anda bisa close saja. Kita fokus bagaimana langkah-langkah membuat IRD-nya. Untuk relational model ini akan otomatis akan terbentuk ketika logical modelnya sudah Anda rancang. Jadi pada saat kita akan membuat IRD sistem informasi desa ini di Oracle Data Modeler, kita harus buat di tab logical pada browser Oracle. Apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan entitas-entitas yang sudah kita identifikasi tadi, kita bisa jadikan acuan dalam membuat IRD-nya. Langsung saja, pertama kita harus mengklik ikon new entity yang ada gambar ikon kotak, kemudian ada gerigi juga di dalamnya. Ini ya, klik saja. Setelah diklik, kemudian Anda tempel ke sini. Anda klik di gambar ini, di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, tempel di sini. Ya. Ini untuk membuat entitas. Kita buat dulu entitasnya. Nah, misalnya di sini kita buat entitas, kita akan membuat entitas user ya. Kita akan membuat entitas user. Nah, isi di sini user, kepada kolom name Anda isi user. Kemudian selanjutnya masuk ke atribut. Di atribut ini Anda pilih tambahkan atribut ya, ada gambar ikon tambah ini, diklik. Nah, lalu Anda edit name, sesuaikan dengan nama atribut Anda. Misalnya di mana, di atribut tadi, di atribut di entitas user. Nah, kita isi ID user ya, kita isi ID user, ID user. Dan pada data tipe pilih logical, dan ID user Anda harus tentukan apa source tipenya atau tipe source-nya. ID user ini dia masuk bisa integer ya, integer. Lalu Anda untuk, karena ini adalah ID user adalah primary key, maka kita pilih primary UID ya. Oke. Lalu jangan dulu oke ya. Kemudian Anda pilih lagi ikon tambah tadi untuk menambahkan beberapa atribut. Untuk menambahkan beberapa atribut. Terus pilih lagi sini. Kemudian diisi lagi nama lengkap. Nama lengkap. Isi nama lengkap di sini. Kemudian data tipe kita pilih logical. Nama lengkap ini bisa kita masukkan varchar sebagai source tipenya. Nama lengkap ya, bisa kita masukkan 20 karakter misalnya. Oke, kemudian tambahkan lagi sama seperti di awal tadi ya. Tambahkan lagi, kemudian kita isi selanjutnya ada atribut email ya. Di logical, lalu source tipenya Anda pilih
Mail ini apa ya, varchar ya. Oke, varchar kita isi 20. Dan tambah lagi date created, itu tanggal pembuatan, date created. Tipe pilih logical, lalu source tipenya Anda bisa pilih date ya, waktu. Nah, saya lupa sampaikan di awal tadi bahwa untuk atributnya Anda bisa centang mandatory. Ya, kalau Anda pilih mandatory berarti ini wajib diisi. Yang nanti simbolnya simbol bintang. Tapi jika Anda tidak mengklik semuanya, nanti akan ada simbol bulat kecil. Artinya tidak kolom fill-nya kalau ketika nanti di physical model tidak perlu diisi, bisa tidak perlu diisi. Taruhlah di sini pada contoh kasus ini atribut opsional itu hanya email dan date created. Selain daripada itu adalah wajib atau mandatory. Berarti di sini nama lengkap itu mandatory, email itu opsional, dan date created itu opsional juga. Langsung ketikkan OK. Nah, sudah terbentuk ya. Nah, sudah terbentuk. Setelah itu kita buat entitas berikutnya lagi. Entitas berikutnya kita buat data desa ya. Data desa. Data desa. Dan kita tambahkan atributnya sama seperti cara pertama tadi, pilih ikon tambah, kemudian isi nama atribut apa saja yang perlu diisi. Data desa bisa kita lihat, data desa ID desa ya, sebagai primary key-nya. Desa bagian primary, lalu source type kita pilih integer untuk setiap ID, pilih integer, kemudian pilih primary key karena ini adalah untuk primary, jadi kita pilih primary ID, kemudian tambahkan atribut ID admin sebagai origin key-nya. Pilih logical, lalu pilih integer, kemudian pilih primary ID, kemudian tambahkan atribut berikutnya, atribut nama data. Untuk nama data ini source type-nya bisa kita pilih varchar ya. Mandatory atau bukan, kita pilih, kita kosongkan saja. Ini bisa kita isi 20 karakter ya. Kemudian tambahkan lagi atribut, kemudian atribut deskripsi data, pilih data tipe logical, kemudian source type pilih varchar, deskripsi kita isi karena deskripsi agak kepanjangan, bisa kita isi 40 ya, 40 karakter. Kemudian oke, tambahkan atribut berikutnya lagi, kemudian date created ya, logical
source tipenya pilih det. Oke, kemudian tambahkan lagi gambar, lalu pilih gambar, bisa pilih image ya. Oke, pilih oke. Ini ya, sudah 2 entitas. Sekarang entitas berikutnya kita buat ya, entitas berita. Entitas berita buat atributnya, pilih ikon tambah berita sama primary key-nya itu ID berita, logical, kemudian source type kita pilih integer, kemudian kita pilih, karena ini adalah primary key maka kita pilih primary ID saja. Nah, kemudian berikutnya tambah icon, kemudian isi nama kategori, tipenya pilih varchar, size nya bisa 20 karakter ya. Disesuaikan. Kemudian tambahkan icon, kemudian pilih atribut judul, untuk data tipe, kemudian source tipenya pilih varchar, judul bisa diisi 20 karakter. Tambahkan icon berikutnya gambar, data tipe, source tipenya dipilih image. Oke ya, kemudian tambahkan lagi atributnya gambar, gambar sudah isi logical, kita pilih di sini, bisa kita pilih varchar ya. Ini bisa kita isi katakanlah 100 ya, tidak perlu diisi. Atribut date created, tanggal pembuatan, logical, kemudian source type pilih date. Oke, nah ditekan oke. Selanjutnya kita buat entitas admin. Itu dipilih tambah atribut entitas admin, ada ID admin, logical untuk data tipe, kemudian pada source tipenya ada pilih integer, karena ini primary key maka kita pilih primary UID. Oke. Tambah username, isi username pilih logical, source tipenya Anda bisa pilih varchar ya. Di sini bisa isi 20 karakter. Yang tambah password, pilih logical, source tipenya bisa pilih varchar ya. Sini bisa isi 20 karakter. Kemudian nama lengkap, tipenya logical, source tipenya kita pilih varchar,
Varchar mengangkat bisa isi 20 karakter sesuai. Oke, nah kita sambung. Terakhir entitas komentar. Nah, atributnya sama seperti cara di awal tadi, pilih tambah, kita isi apa saja atribut yang ada dalam entitas komentar. Ada ID komentar, ID user, ID berita, kemudian komentar, dan atribut ID komentar. Integer ya. Kalau primary key maka kita pilih primary ID, kemudian tambahkan atribut berikutnya, ID user, ID berita, ini variable key ya. User, ID berita, integer, pilih primary ID, dan tambah ID berita, jadi legal, kemudian substitute pilih integer, pilih primary ID, lalu tambah atribut berikutnya, si atribut komentar, logical, kemudian pilih varchar ya, kemudian kolom komentar bisa dikosongkan gitu. Mungkin Anda bisa sesuaikan isinya berapa karakter yang harus ada dalam isi komentar. Kemudian tambahkan date created atau tanggal pembuatan komentarnya, date created. Oke, logical, source type-nya date ya. Oke. Ya, seperti ini kira-kira. Entitasnya sudah terbentuk, kita atur sesuai estetikanya ya. Kita atur. Setelah kita sudah membuat entitasnya dan atributnya pada logical model, selanjutnya kita membuat hubungan atau relasi antar entitas. Kita buat relasi antara entitas dan kardinalitasnya, misalnya antara berita dan admin ya. Berita dan admin itu relasinya one to many, dan relasinya adalah relasi memposting. Pilih ini, kemudian tarik dari berita ke admin ya. Terbalik ya, dari dari admin ke berita, one to many ya. Oke. Pada nama name on source atau nama sumber, Anda bisa isi sesuai dengan nama relasinya. Di sini saya isi diposting oleh. Saya tulis memposting. Admin memposting berita. Name on target isi diposting oleh. Kemudian relasi antara entitas data desa dengan admin, data desa dan admin.
pilih relasi, kemudian balik ya, kemudian admin ke database ya. Ini adalah relasi one to many. Admin menginput ya, menginput desa di input pada yang terjadi di input oleh oke. Lalu pilih kardinalitas relasi antara user dan berita, user dan berita. Kemudian one to many juga. One to many juga. Terbalik ya. User melihat dan mengomentari berita dilihat dan dikomentari oleh user. Kemudian user dan data desa. User dan data desa. Relasinya walaupun ini relasi lihat ya, user melihat data desa dilihat oleh user. Oke. Selanjutnya relasi antara entitas berita dan komentar. Berita dan komentar. Berita dan komentar. Relasi memuat ya. Data desa memuat berita. Seperti berita dimuat pada desa. Kemudian relasi berikutnya adalah relasi berita dan komentar ya. Relasi berita dan komentar. Berita dan komentar. Berita memuat komentar atau sebaliknya komentar dimuat pada berita. Nah, sudah jadi itu relasinya. Bagaimana memunculkan kardinalitas relasinya? Keterangan-keterangan yang ada dalam setiap relasi ini, garis relasi ini. Anda bisa pilih kanan pada halaman ini. Lalu Anda cari show, kemudian Anda pilih label, klik label. Nah, muncul labelnya. Sekarang Anda tinggal atur cantik tampilannya. Ya. Untuk cantik
tampilan entitasnya ini, Anda bisa menerapkan elbow pada setiap garis penghubung. Misalnya ini, Anda bisa klik kanan pada garis ini, kanan, terus Anda pilih add elbow, kemudian Anda tarik ya, tarik, Anda tinggal sesuaikan sini, sini. Oke, pas ini kan. Terus ini juga sama, Anda klik kanan, pilih elbow, terus Anda tinggal sesuaikan dengan Anda meletakkan di garis ini. Oke, terus mantap ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat ERD logical, ERD relational model atau ERD physical model? Kan logical model sudah ada ya. Bagaimana caranya membuat ERD relational modelnya? Kita bisa langsung engineering mengconvert hasil dari ERD logical model yang sudah kita rancang ini, kemudian dikonvert ke relational model atau physical model. Bagaimana caranya? Nah, pastikan Anda sudah melengkapi semua yang perlu ada di dalam entitas logical model ini. Jika sudah, Anda bisa pilih ikon panah ini ya, yang bertuliskan Engineer to Relational Model. Klik, setelah diklik akan menunjukkan tampilan seperti ini. Lalu cari tulisan di paling bawah. Jika tulisannya tidak kelihatan ada tulisan engineer, Anda bisa turunkan ininya dulu, gambar jendela ini, terus Anda pilih engineer. Nah, secara otomatis ERD relational model atau ERD physical modelnya akan terbentuk sesuai dengan ya. Inilah untuk bagaimana langkah-langkah dalam membuat ERD logical model dan ERD relational model, kira-kira seperti itu. Pada ERD relational model ini Anda bisa tinggal rapikan, apa yang perlu dirapikan, ini kita rapikan, ini kita rapikan. Oke. Nah, untuk mempercantik kita bisa menggunakan elbow yang sudah kita buat tadi ya, tarik. Oke. Ya. Tinggal kita atur ya. Kira-kira seperti itu untuk langkah-langkah bagaimana membuat ERD logical model maupun ERD physical model pada sistem informasi desa berbasis web pada situs Limba Desa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan yang sudah menonton atau melihat video ini. Semoga tutorial langkah-langkah dalam membuat ARD sistem informasi desa berbasis web ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.